Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi peran kewarganegaraan di era globalisasi. Perkenalkan, nama saya Nabila dan rekan saya. Nama saya Nasya Maharani. Saya Ratu Sofiani Syarifah. Saya Akbar Husnu Bagja. Saya Dimas Diana Gansa. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari artikel yang kami buat yang berjudul Peran Kewarganegaraan di Era Globalisasi. Terdapat 4 unsur pokok terbentuknya suatu negara. Unsur pokok ini dihasilkan pada saat Konvensi Montevideo tahun 1933. Konvensi Montevideo ini adalah konvensi Pan-Amerika di kota Montevideo, Uruguay. Kesimpulan dari konvensi ini menghasilkan 4 unsur terbentuknya suatu negara. Keempat unsur tersebut yaitu setiap negara harus memiliki penduduk yang tetap, harus memiliki wilayah tertentu, terdapat pemerintahan, dan adanya kedaulatan. Daulat sendiri memiliki pengertian yaitu kekuasaan, sedangkan kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi yang ada pada dalam sebuah negara. Dalam konvensi Montevideo ini, kedaulatan memiliki pengertian yaitu suatu kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Dalam hukum internasional, memiliki hubungan dengan negara lain adalah salah satu inti atau syarat dari kedaulatan. Setiap negara yang sudah berdiri dengan unsur pokok tersebut pasti memiliki tujuan yang baik untuk kemerdekaan negaranya dan untuk warga negaranya. Selain itu, negara dan pemerintahannya juga berusaha untuk membuat kehidupan warga negara dengan rasa aman dan damai. Setiap negara memiliki kondisi yang aman dan damai yang sudah dipastikan di dalamnya mengusahakan dengan berbagai cara hingga kondisi tersebut bisa terjadi di kehidupan warga negaranya. Begitupun dengan Indonesia. Adanya kewarganegaraan di kehidupan warga negara bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik untuk warga negaranya. Kewarganegaraan sendiri memiliki pengertian yaitu status hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan sebuah negara. Status ini mencakup hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang warga negara. Kehidupan warga negara ini berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran nasional. Setiap individu dalam negara wajib mengedepankan rasa nasionalisme dan kewarganegaraan. Kesadaran kewarganegaraan ini harus dikembangkan dalam konteks global. Selain itu, timbulnya pendidikan warga negara sebagai sarana pembentukan karakter bangsa dan pilar toleransi dan kerukunan sosial. Biar bisa dibuat application. Mengembangkan kesadaran kewarganegaraan dalam konteks global. Mengembangkan kesadaran kewarganegaraan dalam konteks global melibatkan pemahaman yang mendalam tentang hak tanggung jawab setiap individu. Setiap individu memiliki hak kewajiban yang harus ia dapatkan dan harus ia penuhi. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang tidak menutup diri dari global di tengah gempurnya era globalisasi ini. Mudahnya akses teknologi, informasi, dan komunikasi karena berkembangnya teknologi di kehidupan masyarakat pada saat ini, keterkaitan antara individu dengan masyarakat global hal yang tidak bisa dihindari. Terdapat beberapa cara untuk mencapainya, salah satunya pendidikan multikultural, pemahaman isu global, partisipasi aktif dalam masyarakat global, dan penggunaan teknologi dan media sosial. Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembentukan karakter bangsa. Pendidikan merupakan upaya strategis dalam pembentukan sistem nilai yang ada di dalam diri seseorang, yang kaitannya dalam perwujudan harkat dan martabat sebagai manusia sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat yang melingkupinya. Pendidikan senantiasa mengarahkan upaya dalam meningkatkan kesadaran harkat dan martabat seseorang, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat suatu bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Sehubung dengan hal tersebut, pendidikan mengarahkan tujuannya pada pembentuk karakter, salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren instrumentasi pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor Value-Based Education. Pendidikan kewarganegaraan hendak mempersiapkan para peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan cakap karakter, berhak mulia, cerdas, partisipasi, dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan sebagai pilar toleransi dan kerukunan sosial. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat. Nilai utama yang diajarkan meliputi toleransi dan kerukunan sosial. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bahwa keberagaman merupakan kekuatan suatu bangsa. Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diajarkan untuk menerima perbedaan yang ada. Harapannya adalah bahwa toleransi yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan akan mengurangi konflik sosial dan memperkuat hubungan sesama warga negara. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan strategis dalam mengembangkan kesadaran kewarganegaraan, baik dalam konteks nasional maupun global. Melalui pendidikan ini, individu tidak hanya diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga nilai-nilai dasar seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab yang penting untuk membentuk karakter bangsa. Dalam era globalisasi, pemahaman tentang isu-isu global seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia menjadi krusial, sehingga siswa dapat melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas global yang lebih luas. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pilar toleransi dan kerukunan sosial, mengajarkan individu untuk menghargai perbedaan antar suku, agama, dan budaya dalam masyarakat yang majemuk. Untuk mencapai tujuan tersebut, implementasi pendidikan kewarganegaraan harus dilakukan secara efektif dengan mengembangkan kurikulum yang relevan, pelatihan bagi guru, dan ketertiban aktif dari orang tua serta masyarakat. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan generasi penerus yang tidak hanya memiliki kesadaran akan identitas nasional, akan tetapi juga mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat global yang harmonis dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.